Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajarnya. Pada hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran tematik. Kita sudah memasuki tema 3 ya, yaitu tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Pada kali ini Ibu akan memberikan pembahasan mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya yaitu tentang letak suatu tempat. Berbicara mengenai letak suatu tempat, yaitu berkaitan dengan denah. Mengetahui letak rumah kita. Bagaimana sih cara mengetahui letak rumah kita? Apakah kamu mengetahui letak rumahmu? Sebelum kita lanjut, kita ketahui dulu ya beberapa kosakata yang berkaitan dengan denah. Contoh kosakata yang berkaitan dengan denah diantaranya yaitu di sebelah kanan rumah, di sebelah kiri rumah, di belakang rumah, atau di depan rumah. Contohnya nih kita lihat gambar yang ada di samping. Kita lihat misalkan yang di tengah ini rumah Siti. Nah, di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Sedangkan di depan rumah Siti adalah musola. Nah, contoh denah kita perhatikan. Amatilah dengan denah berikut ini. Kita buat gabungkan dengan kosakata ya, yaitu Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti adalah rumah Ayu. Di depan rumah Siti adalah musola. Dan seterusnya ya. Kita bisa menggunakan kosakata tersebut sesuai dengan tempat tinggal rumah seseorang ya. Misalkan jika yang ditanya rumah Ayu. Nah, rumah Ayu misalkan. Berarti Ayu tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di sebelah kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Di sebelah kiri rumah Ayu adalah rumah Rama. Di depan rumah Ayu adalah toko. Jadi seperti itu ya, Nak. Sekarang kalian bisa menjelaskan letak rumah sesuai denah yang ada di rumahmu. Misalkan di tengah-tengah rumahmu, di sebelah kiri dan kanannya rumah siapa? Nama jalannya apa? Di depan rumahmu rumah siapa atau tempat apa? Ya. Kalian bisa menceritakan letak rumah pada denah ya, sesuai dengan tempat tinggalmu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kosakata yang berkaitan dengan lingkungan geografis ya. Kita dapat menemukan kosakata tentang tugas sehari-hari. Banyak sekali ya kosakata yang kita temukan sehari-hari. Nah, semakin banyak kata yang kita temui dan pahami, maka semakin banyak pula wawasan kita. Kita dapat memperkaya kosakata dengan membaca teks. Contohnya diantaranya seperti ini ya. Ibu ambil dari buku tematik yaitu tugasku sehari-hari di rumah. Ini adalah cerita Siti ya. Hari ini adalah hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali merawat kebun di belakang rumah. Ibu memetik sayuran. Ayah mencabut rumput. Siti dan adik menyiram sayuran. Semua bekerja sama merawat kebun.
Hasil panen kebun sayur sebagian dijual. Siti dan adik selalu membantu ayah dan ibu. Membantu ayah dan ibu adalah tugas Siti di rumah. Nah, dari teks bacaan tadi, kita dapat menyusun kata menjadi kalimat. Sebelum dibuat kalimat, maka kita harus tahu dulu maknanya ya, makna kata tersebut. Contoh yang dapat kita ambil dari teks bacaan tadi, Ibu ambil ya beberapa contoh, diantaranya kata kosakata merawat, mencabut, dan menyiram. Nah, kita artikan dulu. Kita harus tahu dulu arti merawat itu apa. Maka Ibu kasih contoh nih ya. Merawat artinya yaitu memelihara atau menjaga atau mengurus ya. Kemudian jika sudah diartikan, maka kita bisa membuat kalimatnya ya. Contoh dibuat kalimatnya seperti ini. Ihsan merawat tanaman setiap hari. Jadi kata merawat tadi, kosakata merawat tadi masuk ke dalam kalimat ya. Contoh kedua yaitu kata mencabut. Mencabut memiliki arti menarik supaya lepas atau keluar dari tempat tertanamnya tumbuhan. Kalimatnya seperti ini. Zaki mencabut rumput supaya lingkungan bersih. Contoh yang lain, Ibu ambil kata menyiram. Menyiram artinya yaitu mencurahkan air atau mengguyur. Contoh kalimat dari kata menyiram, Ibu beri contoh yaitu Hasan menyiram tanaman setiap pagi dan sore. Begitu ya nak. Nah, ada teks bacaan lagi nih. Ibu ambil dari buku tematik juga ya. Yaitu Siti membantu ibu berbelanja. Setiap hari Minggu pagi, Siti dan ibu berbelanja. Ibu berbelanja sayuran dan buah. Ibu membeli bayam, wortel, tempe, dan buah mangga. Siti membantu ibu membawa belanjaan. Setiap belanjaan harganya berbeda. Setelah tiba di rumah, ibu menyiapkan sarapan. Ibu membuat jus mangga untuk anak-anak. Untuk orang dewasa, mangga dikupas dan dipotong kecil. Nah, dari teks bacaan ini, Ibu beri contoh ya. Beberapa kata yang dapat dibuat kalimat ya, yang menjadi kalimat. Ibu ambil kata atau kosakata membeli ya di sini. Membeli memiliki arti yaitu kegiatan memperoleh sesuatu dengan uang ya. Nah, setelah kita mengetahui artinya, maka kita buat contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Ibu membeli buah dan sayuran di pasar. Nah, contoh lain kita dapat menemukan kosakata tentang lingkungan juga ya, tentang lingkungan dalam teks. Nah, ada banyak kata yang berkaitan dengan lingkungan. Kamu juga dapat menemukan kata-kata tersebut dengan membaca teks dan mendengarkan percakapan. Ibu ambil juga dari buku tematik ya, ceritanya. Yaitu berjudul Berkumpul Bersama Keluarga. Pada hari Minggu, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang masa kecilnya. Ayah menceritakan masa kecilnya. Waktu kecil, ayah tinggal di desa bersama kakek dan nenek. Desa ayah terletak di lereng gunung. Di sekitar rumah kakek terdapat sawah yang luas. Kakek memiliki sawah yang luas. Ayah sering membantu kakek pergi ke sawah, menanam sayur, jagung, dan padi. Sawah kakek sangat subur. Ayah juga menceritakan tentang suasana desa. Di desa udaranya sejuk dan pemandangannya sangat indah. Nah, dari teks bacaan ini, kita juga teks bacaan tentang lingkungan ini, kita juga dapat mengambil beberapa kosakata ya, yang dapat dibuat
kalimat. Nah, Ibu ambil kata-kata yang Ibu tebalkan ya di sini. Nah, sebelum dibuat kalimat, maka kita harus mengetahui dulu makna katanya. Nah, Ibu ambil kata dari teks bacaan tadi, yaitu desa, menanam, padi, dan sawah. Mula-mula, kita harus mengetahui dulu makna kata desa. Desa memiliki arti tanah, tempat, atau daerah. Lalu, buatlah kalimat dari kata desa. Contoh di sini yaitu desa ayahku sangat subur. Contoh yang lain Ibu ambil yaitu kata menanam ya, kosakata menanam. Menanam artinya menaruh bibit, benih, stek, dan sebagainya di dalam tanah supaya tumbuh. Maka kita bisa buat kalimatnya, yaitu ayah menanam padi di sawah. Contoh lainnya yaitu padi. Padi artinya tumbuhan yang menghasilkan beras. Nah, di sini dari kata padi kita bisa membuat kalimat. Ibu beri contoh yaitu tanaman padi ayah sudah mulai menguning. Nah, kata padinya masukkan ke dalam kalimat. Contoh yang lainnya Ibu ambil kosakata sawah. Sawah memiliki arti tanah yang digarap dan diairi untuk menanam. Contoh kalimatnya contoh kalimatnya yaitu petani sedang menggarap sawah. Nah, demikianlah pembahasan dari Ibu ya tentang letak suatu tempat atau denah dan beberapa kosakata yang berkaitan dengan geografis. Demikian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.